Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan.
Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Next Gang. Shalom. Semuanya boleh bangun, bangkit berdiri. Nah terus yang masih di belakang tepok kiri kanannya, guys ayo maju. Ayo boleh kita maju, kita hari ini mau menari melompat buat Tuhan. Hari ini kita semua datang ke tempat ini dengan satu tujuan untuk meninggikan nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau sama-sama bilang Tuhan hari ini juga, detik ini juga kami mau meninggikan-Mu ya Tuhan. Kami mau bilang kau Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Thank you Lord. Kita mau sama-sama tepuk tangan ya teman-teman. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Sama-sama sekali lagi ulang lagu ini dari awal. Kita mau sama-sama bilang, tiba saatnya kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata, satu suara. Kami mau nyatakan ya Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama tepuk tangan ya. Kita mau sama-sama bilang sama Tuhan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena
kami ya Tuhan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku tak. Karena kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena kaulah perisai. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan bila di sisiku, pada siapa ku takut. Karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuat. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Sekali lagi ya. Kau besar di dalamku. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama ada beribadah di tempat ini, amin. Kita beribadah dengan teman-teman kita di sebelah kanan kiri kita, amin. Dengan saudara seiman kita. Yuk sama-sama kita berikan yang terbaik dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada di sisi setiap kami. Gak pernah kau tinggalkan setiap kami. Kau segalanya buat kami Tuhan. Dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Kau Allah yang selalu ada. Kau Allah yang setia. Kau besar di dalam kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini milik kepunyaannya Tuhan. Pada saat kami ketuk, Engkau bukakan. Pada saat kami meminta, Engkau yang memberikannya ya Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kami mau pastikan hari ini kami bawa suara kami, bawa penyembahan kami, bawa hidup kami buat Tuhan. Biar hidup kami boleh jadi korbannya buat Tuhan, korban syukur, korban yang manis. Biar hidup kami boleh jadi pancaran kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Biar kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Yuk buat setiap teman-teman yang terus ngerasain setiap kebaikannya Tuhan. Kita mau sama-sama declare, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam
yang menghidupkan aku. Lagunya simple, bilang sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesusku, sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu,
gak pernah lepasin setiap kami. Pada saat kami gagal, Kau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Pada saat kami mencari wajahnya Tuhan, Kau yang terus ada buat setiap kami. Biar hari ini Tuhan kami boleh nyanyikan pujian ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, lebih dari apapun juga. Kau segalanya buat setiap kami. Terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu indah. Terima kasih Tuhan, gak pernah gagal Kau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Gak pernah gagal rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat kami berjalan ya Tuhan, Kau Allah yang menuntun setiap kami. Pada saat kami percaya, pada saat kami menaruh harapan kami sama Tuhan, Kau Allah yang selalu dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan.
never fail. I trust in God, my Savior, one who will never fail. He will never fail. Say, I trust in God. I trust in God, my Savior, one who will never fail. He will never fail. Say, I trust in God. I trust in God, my Savior, one who will never
sembah Dia. Trust in God, my Savior, one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Di bulan-bulan ini Tuhan kami mau merayakan sama-sama ya Tuhan. Memperingati hari kemerdekaan yang 79 ya Tuhan. Untuk negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan selalu menyertai bangsa kami ya Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Kami satukan hati Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, next gen ya Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan shalom atas damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, setiap kota demi kota, setiap pulau demi pulau ya Tuhan, setiap pelosok demi pelosok yang ada ya Tuhan. Bahkan kota-kota terpencil sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa kami telah dimerdekakan oleh Tuhan. Orang-orang yang gak kenal Tuhan, kami percaya Tuhan ada penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan. Orang yang belum kenal Tuhan, kami katakan ya Tuhan, mulai hari ini Tuhan, damai sejahtera turun ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan turun ya Tuhan atas setiap tempat-tempat yang ada ya Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan. Buat mereka semua Tuhan yang mungkin sedang sakit ya Tuhan, kami katakan dengan iman ya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat-saat ini Tuhan, mereka yang sedang berbeban berat ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang mengangkat setiap beban-beban mereka ya Tuhan. Mereka yang putus asa Tuhan, berikan harapan yang baru Tuhan. Buat mereka ya Tuhan udah hilang arah Tuhan, Kau berikan jalan yang terbaru Tuhan. Mereka yang merasa hidupnya udah tertutup ya Tuhan, udah gak ada jalan lagi, kami percaya pintu berkat-Mu dibukakan ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Buat mereka ya Tuhan dari sekolah, bahkan dari anak-anak kecil ya Tuhan, remaja hingga dewasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekolah demi sekolah yang ada, tempat kuliah dimanapun, universitas yang ada ya Tuhan. Tempat kerja dimanapun yang ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya ada Roh Kudus-Mu turun ya Tuhan. Bahkan setiap pemerintahan demi pemerintahan yang ada Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa ya
biar ada roh kudus-Mu Tuhan, roh kejujuran-Mu Tuhan, biar ada roh penolong ya Tuhan, biar ada integritas ya Tuhan untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Supaya mereka menjalankan ya Tuhan dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Yang terus membawa Indonesia ya Tuhan semakin naik ya Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan kemiskinan Tuhan, tidak ada lagi telantar ya Tuhan. Tidak ada lagi roh-roh yang bukan berasal daripadamu ya Tuhan. Yang ada hanya damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan ya Tuhan. Untuk keluarga kami yang di luar sana Tuhan. Untuk Indonesia, kota kami Jakarta ya Tuhan. Tuhan kami juga rindu ya Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan atas setiap next gen ya Tuhan. Dan di sekitar next gen ya Tuhan, bahkan setiap remaja yang di luar sana ya Tuhan, yang belum kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan kami Tuhan untuk menjadi penjala-penjala manusia seperti Tuhan pakai Petrus. Tuhan pakailah setiap kami Tuhan, seperti Tuhan pakai Paulus, pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan dari tempat ini Tuhan, keluarga kami, di dalam pertemanan kami, bahkan di sekitar kami ya Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami juga percaya ya Tuhan, next gen penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap bangku-bangku kosong dipenuhi dengan anak-anak Tuhan yang benar-benar rindu akan Tuhan. Anak-anak yang udah jauh dari Tuhan kembali datang. Buat anak-anak yang gak tahu sama sekali keberadaan Tuhan, mereka bisa mengenal ya Tuhan, bisa mengerti kalau mereka punya pribadi yang begitu baik atas setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kami satukan hati. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk Pastor David Tuhan, untuk Pastor Wendy Tuhan, untuk Pastor Susanto ya Tuhan, untuk Pastor Kartika ya Tuhan, untuk Pastor Hartanto dan Pastor Pingping ya Tuhan. Kalau mereka ya Tuhan, Engkau izinkan Tuhan untuk menjadi leader setiap kami ya Tuhan, pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar otoritas daripada Tuhan kepemimpinan turun atas mereka. Tuhan jagain mereka 24 jam dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan melalui kehidupan mereka juga ya Tuhan. Setiap agenda-agenda Tuhan ya Tuhan bisa mereka jalani ya Tuhan. Dan kami semua Tuhan dibawa terus ya Tuhan menuju amanat agung-Mu ya Tuhan. Kau yang jagai keluarga mereka ya Tuhan, pelayanan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan, biar itu sesuai dengan yang maunya Tuhan. Tutup bungkus setiap leader-leader life yang ada di tempat ini juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan minyak yang baru Tuhan curahkan ya Tuhan. Biar hati-Mu terus Tuhan berikan untuk setiap mereka, supaya mereka bisa terus menjaga anak-anak mereka ya Tuhan. Untuk terus hidup intim dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. I trust in God, my Savior, one who will never We trust in you. Yes, Lord. Kami bukan cuma percaya, tapi kami mempercayakan hidup kami. Yes. Kami berharap sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak dipercaya. Engkau pribadi yang layak untuk kami pertaruhkan segala sesuatunya. Kami taruh segala pengharapan kami kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkau gak bisa gagal. Kau gak pernah gagal. Your love never fails. Yes. Saat kami lemah, saat kami gagal, saat kami jatuh, Tuhan gak pernah nyerah sama kami. Karena cinta-Mu selalu ada bagi setiap kami. Thank you Lord. Karena cinta-Mu yang besar itu menjadi keberanian bagi kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami telah memuji menyembah Engkau, kami telah menaikkan doa, syafaat kami di hadirat-Mu, dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bicaralah kepada setiap kami, pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar bukan hikmat dari manusia, melainkan hikmat yang daripada Allah saja yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman-Mu lah kebenaran, kebenaran yang akan memerdekakan.
setiap kami. Ini hati pikiran segenap kehidupan kami teduhkan dan kami arahkan sepenuhnya. Bicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman semua, shalom. Apa kabar? Luar biasa baik, puji Tuhan, senang banget. Karena di siang hari ini boleh melayani kembali setelah tadi jam 10:30 anak-anak teens, anak-anak yang tentunya usianya lebih muda dari kalian semua ya. Sudah dilayani dan tiba saatnya juga buat teman-teman. Saya perhatikan nih usia-usia mungkin kuliah ya. Kuliah dan bekerja. Siapa yang masih kuliah? Coba saya mau lihat tangannya. Oke. Kayaknya kakak di depan sih agak setengah tiang ya. Kalau yang kerja? Oke, ternyata lebih banyak yang usia kerja ya daripada yang kuliah ya. Senang banget Kak Randy boleh kembali hadir. Terakhir kali itu tahun lalu, kalau ada yang masih ingat di bulan Februari. Kak Randy melayani dan kali ini kembali boleh hadir dan melihat teman-teman semua, ya walaupun wajahnya agak-agak gelap tapi saya melihat dengan iman ya. Bahwa semuanya bersuka cita ya di dalam Tuhan. Dan teman-teman sebelum Kak Randy membagikan firman Tuhan, mungkin Kak Randy izinkan untuk perkenalkan diri sekali lagi ya. Karena mungkin tahun lalu ada yang gak hadir waktu Kak Randy khotbah, jadi izinkan Kak Randy untuk memperkenalkan diri. Namaku Randy Chandra Dinata, shalom. Dan saat ini aku usianya 37 tahun, terus sudah menikah, punya seorang istri, namanya Dita, ya. Ada yang nama Dita juga di sini? Oh, kakak Dita ya namanya? Oh iya, halo Dita. Terus aku punya 2 orang anak, yang laki-laki usia 10 tahun namanya Dominic. Dan yang perempuan usianya 5 tahun namanya Emily. Jadi puji Tuhan sudah dikaruniai sepasang oleh Tuhan. Dan kami melayani di satu gereja namanya GB Ebenezer di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Dan aku melayani di bagian dewasa muda. Jadi anak-anak next gen tapi yang usianya ya kalian-kalian inilah ya. Ada yang bekerja, single profesional maupun juga yang sudah menikah, pasangan muda gitu ya. Ada yang sudah menikah di sini? Oh ya, 1, kawin dia, yang lain 2 ya. Ada lagi? Akan segera menikah ya. Akan menikah kan ya? Oh ya amin dong ya. Jangan sampai enggak Kak saya sudah selibat. Ya enggak apa-apa juga sih ya. Kalau mau begitu. Puji Tuhan teman-teman. Hari ini Kak Randy mau bagikan firman Tuhan. Tapi seperti yang teman-teman tahu jam-jam segini tuh jam-jam rawan ya. Jadi tadi aku udah masuk nasi campur ya, terus tadi juga dijajanin telur ya. Telur SD tuh ya kayak bikin telur gitu ya sama maca, jadi udah cukup kenyang ya. Dan ini kan jam-jam rawan. Jadi teman-teman boleh ingatkan samping kanan kirinya bilang fokus dengerin firman. Jangan doa syafaat ya. Lagi denger firman ternyata kan ketiduran ya, bukan doa syafaat ya. Jadi kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, hari ini sebenarnya aku dikasih satu tema, judulnya itu Surfing in the Shadow ya. Atau melayani di bawah bayang-bayang gitu ya. Ya itu artinya kita sebagai pelayan Tuhan tuh jangan cari panggung, jangan pengen show off gitu ya. Sadar diri juga bahwa kita tuh bukan fokusnya, bukan pusat dari pelayanan itu. Nah tapi karena kita juga masuk ke dalam bulan kemerdekaan ya, kita akan merayakan bersama 17 Agustusan gitu ya, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka aku pengen angkat satu tema yang kurang lebih berkaitan dengan tema Surf in the Darkness itu, Surf in the Shadow ya. Aku kasih judul The Unsung Heroes. Bilang sama aku, The Unsung Heroes. Apa sih artinya unsung itu? Unsung tuh artinya kan kalau literalnya tidak dinyanyikan ya. Ya, atau lebih kalau mau digali lebih dalam artinya ini pahlawan-pahlawan yang tidak dikenali, tidak dikenang. Ya. Nah, tapi kan
kita semua menyadari ya perjuangan para pahlawan tahun 1945 ke belakang itu kan bukan cuma 1-2 orang yang berjasa. Tapi ada orang-orang pejuang-pejuang lain yang mungkin sama-sama mempertaruhkan nyawa, sama-sama bahkan menjadi korban perang akibat perjuangan mereka. Tapi bahkan di batu nisannya, di pekuburannya pun namanya mungkin tidak dikenali karena jasadnya mungkin terkena bom gitu ya sampai sudah tidak dikenali lagi. Tapi kan tidak mengurangi ya jasa dan pengorbanan mereka. Ya sekalipun mereka tidak dikenal, the unsung heroes, pahlawan yang tidak dikenal bahkan dikenang oleh orang-orang. Nah tentunya tema ini menjadi penting kenapa teman-teman? Karena kan kita sekarang hidup di zaman di mana semua itu harus serba didokumentasikan. Kita kalau mau berbuat baik tuh harus ada kamera yang menyorot ke arah kita kan. Nah, udah siap kameranya. Oke, saya mau bersedekah tolong direkam ya. Ya action. Pak ini ada sedikit dari saya, semoga jadi berkat ya. Tuhan Yesus berkati. Cut. Oh oke, siap udah kelar. Jadi kadang kita berbuat baik, kita melakukan kehendak Tuhan tuh kalau ada spotlightnya dulu. Ada sesuatu yang mengarah kepada kita baru kita melakukannya. Tapi kalau nggak ada kredit, nggak ada apresiasi yang kita dapatkan, kita enggan untuk melakukan hal-hal demikian. Ya makanya tema ini juga berhubungan tentang bagaimana kita living the value of sincerity atau menghidupi nilai ketulusan. Ya, karena kalau mau jadi pahlawan bagi generasi, bagaimana kita hadir untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, itu modalnya harus ketulusan. Kalau semua serba pengen menonjolkan diri, pengen dikenal, pengen dikenang, ya susah. Alkitab sendiri katakan tuaiannya itu banyak, penuainya sedikit. Nah udah tahu sedikit, berkompetisi lagi. Siapa yang paling keren dibandingkan yang lain, saling sikut menyikut, ya kan? Padahal sekarang waktunya gereja Tuhan, pelayan-pelayan generasi itu bukan waktunya untuk saing-saingan, tapi apa? Sayangan, sayang heo gitu ya. Iya, karena kalau nggak gitu teman-teman ya udah kita akan kehilangan generasi ini. Kalau kita nggak punya mental, aku ini hero-nya Tuhan, tapi sekalipun aku unsung, aku nggak dikenal, aku tidak dinyanyikan, toh yang penting nama Tuhan dipermuliakan, dia dikenal oleh generasi ini. Ya, nah kita mau belajar lebih dalam mengenai tema ini teman-teman. Boleh di next. Ada istilah yang namanya nameless dan faceless. Ya, nameless, faceless heroes. Pahlawan-pahlawan yang bukan muka rata itu ya maksudnya. Tidak dikenali wajahnya. Tidak dikenali namanya. Tapi mereka berjasa juga teman-teman. Ya, walaupun mungkin namanya tidak harum lalu dijadikan nama jalan, nama stadion, nama airport dan sebagainya. Tapi mereka juga berjuang, ya. Mereka juga sama-sama hadir untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun jangankan diingat dan dikenang, namanya dikenal saja pun tidak, teman-teman. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita pun menemukan ada juga para pahlawan iman yang punya andil, punya effort, punya jasa bagi pekerjaan Tuhan, tapi ternyata namanya pun tidak dikenal, bahkan dikenang teman-teman. Kalau teman-teman baca di Ibrani pasalnya yang ke-11, di situ kan disebutkan tentang saksi-saksi iman. Ya, ada beberapa nama yang memang secara spesifik dikatakan. Karena iman maka Habel, karena iman maka Nuh, maka Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan seterusnya, nama-nama besar itu tercantum di dalam Alkitab, khususnya di surat Ibrani ini. Tapi kalau teman-teman baca lebih jauh lagi, ternyata tidak semua orang yang menjadi saksi-saksi iman itu namanya dikenal.
Dan bahkan digunakan kata ganti mereka, teman-teman. Ya, bukan nama spesifik, tapi mereka. Dan kalau kita baca seperti apa sih mereka ini? Di Ibrani 11 ayat 36 sampai 39 dikatakan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun apa teman-teman? Iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, ironis ya teman-teman. Ini kalau dibaca kan ini bukan sembarangan, ini ngeri ya teman-teman ya. Apa yang telah mereka lakukan demi mempertahankan iman mereka. But somehow nama mereka tidak dicatat teman-teman. Iya kan? Malah dipakai kata mereka. Nah pertanyaan saya sekarang, siap gak kita jadi para pahlawan yang nameless juga faceless bagi generasi ini? Halo? Coba saya mau lihat tangan-tangannya yang rela gak dikenal. Yang rela mungkin gak viral. Mungkin followersnya segitu-segitu aja. Coba mana angkat lagi lebih tinggi. Soalnya malaikat mau catat nih. Oh, oke, cukup banyak ya. Amin teman-teman. Iya, generasi ini urgent untuk kita layani teman-teman. Dan yang mereka butuhkan bukan sekedar nama besar. Yang mereka butuhkan bukan sekedar popularitas. Tapi seberapa kita punya hati buat mereka. Ya, seberapa kita mau hadir bagi mereka. Nah, untuk punya mentalitas yang seperti ini, maka boleh di next. Ada satu nilai fundamental yang harus kita miliki. Ya, itu opungnya siapa ya? Kita nggak tahu itu. Ya, veteran perang ya. Yang tentunya kita nggak bisa sebutkan namanya satu persatu. Tapi toh mereka adalah orang-orang yang rela untuk berjuang bagi bangsa kita. Nah, nilai fundamental yang membuat mereka ini tetap berjuang sekalipun dengan kemungkinan hidupnya tidak dikenal adalah apa namanya? Ketulusan. Sincere. Dan ini yang mahal teman-teman. Ya, hari-hari ini kalau dicari ya, tolong kirimkan CV ya kan, bagaimana portfolio, latar belakang akademis, cari orang pintar itu banyak teman-teman. Ya kan, orang yang pintar, orang yang cakap mengerjakan segala sesuatu, bertalenta, penampilan fisiknya oke, ganteng, cantik, six pack, tajir, suka menabung, tidak sombong gitu ya. Bisa ditemukan, tapi cari orang yang tulus, bukan penyanyi, itu nggak mudah teman-teman. Ya nggak sih? Jadi kalau ada di sini yang lagi cari pasangan hidup, terus ketemu orang yang tulus, jangan ragu-ragu nikahin dia. Iya, karena nyari orang tulus tuh nggak gampang loh teman-teman. Ya, dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari kata tulus itu adalah sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Tulus hati, tulus ikhlas. Wow, indah ya kalau kita baca definisinya. Tapi terkadang menghidupinya itu tidak semudah apa yang dikhotbahkan teman-teman. Punya hati yang tulus, siapa yang bisa untuk menjaga sedemikian rupa. Mungkin hari ini kita bisa kasih pelayanan yang tulus, senyum yang tulus. Ya kan? Tapi minggu depan belum tentu. Karena situasi kondisi, ya kan, kecewa, terluka, sakit hati. Ya kan, yang tadinya tulus malah jadi bulus. Jadi nggak benar-benar murni lagi, ya kan, ada kemunafikan, kepura-puraan di dalamnya. So ayo kita belajar sama-sama bagaimana kita memiliki nilai ketulusan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pahlawan iman. Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah
bagaimana kita memaknai ketulusan ini sebagai seorang pahlawan iman. Ya, sekalipun mungkin wajah-wajah kita tidak ditampilkan seperti orang-orang yang di depan ini, saya juga kurang tahu ini siapa-siapa aja ya. Tapi saya percaya teman-teman, bukan cuma mereka pahlawan iman, tapi engkau dan saya itu pahlawan iman. Amin. Coba deh tengok dulu wajah kanan kirinya. Cocok gak jadi pahlawan? Jadi superhero gitu cocok gak? Semoga cocok ya teman-teman ya. Karena memang kita dipanggil untuk jadi pahlawan iman. Amin. Sekalipun mungkin gak viral-viral amat. Mungkin nama kita gak akan tercatat di Guinness Book of Record gitu ya. Enggak, belum tentu. Tapi toh Tuhan mengenal kita. Itu yang paling penting. Amin. Nah, ada 3 poin yang kita harus pelajari mengenai ketulusan. Yang pertama teman-teman, ketulusan itu apa sih? Ketika kita digerakkan oleh perenungan hati yang murni. Bilang sama Kak Randy, perenungan hati yang murni. Waduh, ini bahasanya agak-agak puitis gimana gitu ya. Tapi ternyata ini sesuatu yang penting loh. Sesuatu yang fundamental, yang esensi di hadapan Tuhan. Mazmur 19 ayat 14 NIV katakan demikian. New International Version bilang gini. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Biarlah perkataan yang keluar dari mulutku dan apa teman-teman? This meditation of my heart, perenungan yang ada di hatiku, itu menyenangkan di pemandangan Tuhan. Itu indah dilihat, dipandang oleh Tuhan. Makanya kan ada lagu yang bilang, inilah yang ku renungkan. Tahu dong lagunya? Tadi saya ibadah 10:30 agak ragu nyanyiin ini karena masih tampangnya kayak agak jauh ya. Tapi tampang lu gue yakin tahu lagu ini. Jangan pura-pura gak tahu. Setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Terus apa? Biarlah manis. Amin. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dapatkan kaset dan CD-nya. Ya teman-teman. Tapi liriknya tuh bagus banget ya. Dia bilang, ini yang kurenungkan, ini meditation of my heart. Dan biarlah itu apa? Manis kau dengar Tuhan. Berapa banyak sih dari kita yang rindu ya ketika kita ngelakuin sesuatu bukan sekedar aktivitasnya. Bukan sekedar kegiatannya yang kelihatan orang dan mungkin dipandang orang, ih keren lo. Ih mantep lo anak muda yang dipakai Tuhan, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Bukan cuma itu. Tapi di balik itu adakah perenungan hati yang berkenan di mata Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang melihat rupa. Dia Tuhan yang melihat hati. Dia yang menguji batin kita. Makanya kita gak bisa main-main dalam hal ini teman-teman. Apa yang menjadi perenungan hati kita waktu kita melayani Tuhan? Karena ada orang yang mungkin kelihatannya melakukan hal-hal yang baik. Tapi pertanyaannya apa sih perenungan hatinya? Bisa jadi yang menjadi perenungan hatinya itu apa? Iri hati. Ih enak banget ya jadi kayak dia ya. Dipercaya ini, dipercaya itu. Gue juga gak mau kalah. Gue mau tunjukin gue juga bisa. Berapa banyak dari kita yang melakukan aktivitas kita bersemangat, termotivasi karena rasa gak mau kalah. Pengen membuktikan diri saya lebih baik dari dia. Tentunya bukan itu motivasi kita teman-teman. Ya, saya harus mengoreksi hal ini karena beberapa anak di gereja saya pun begitu. Kenapa kamu sekarang jadi guru seperti ini? Saya gak mau kalah sama ini orang sekampung halaman saya harus buktikan saya juga bisa.
Kalau kita ditebus, bukan itu tujuan kita. Bukan itu alasan kita teman-teman. Bukan karena iri hati, karena rasa gak mau kalah, kemarahan, kebencian. Kemarahan dan kebencian tuh bisa jadi motivasi yang kuat loh. Mendorong orang untuk keluar dari comfort zone-nya. Tapi kita sebagai anak Tuhan bukan itu. Amin. Biarlah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, hati yang dikuasai oleh ucapan syukur dan sukacita, itu yang menggerakkan kita. Ya, dan biarlah manis kau dengar Tuhan, karena meditation of my heart and my mind itu berkenan di mata Tuhan. Ya, makanya di Filipi 4 ayat 8 Rasul Paulus katakan demikian, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, apalagi semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kalau perenungan kita adalah hal-hal yang demikian, saya percaya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan hidupmu pasti didapati tulus di hadapan Tuhan. Ya, ketulusanmu bisa dirasain oleh Tuhan dan juga oleh sesama. Ya, itu yang pertama teman-teman, digerakkan oleh perenungan hati yang murni. Yang kedua, ketulusan itu artinya kita digerakkan oleh tujuan ilahi, bukan oleh ambisi pribadi. Bilang sama saya, tujuan ilahi. Nah, setiap kita teman-teman sebagai anak Tuhan, umat tebusan itu punya satu tujuan ilahi. Aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. That's it. Menyenangkan Tuhan dan jadi berkat dan manfaat bagi sesama. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan tentang saya, tapi tentang Kristus. Bukan tentang kepentingan saya, ambisi saya, tapi tentang kepentingannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidupku, aku mau melakukannya. Dan ini perlu benar-benar kita hayati terus teman-teman. Kita renungkan, benar gak hidup kita ini digerakkan oleh tujuan ilahi. Karena kalau sebaliknya oleh ambisi pribadi, bukan lagi ketulusan yang menggerakkan kita, maka percayalah cepat atau lambat ada berbagai macam jerat pencobaan di dalam kehidupan yang akan menarik dan menjatuhkan kita. Coba teman-teman lihat hari-hari ini. Ya, berita-berita yang beredar, ada hamba Tuhan yang mengambil uang terus dibikin viral oleh pengacara, sebut saya nggak usah, jangan disebut ya. Cukup bikin heboh dunia persilatan, dunia pelayanan maksudnya, ya kan? Terus yang belum lama ini sempat viral juga ya isu Kristen progresif gitu ya. Ada podcast, wah ngomongnya kan tak viral. Semua orang jadi penasaran dan ngeklik deh tuh jadi makin rame kan. Teman-teman, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Ya gak sih? Alkitab mengatakan hati-hati, keinginanmu untuk menjadi kaya itu akan menjadi jerat. Karena ingin menjadi kaya itu membawa kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Engkau akan menyimpang dari iman dan menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati. Ingin kaya, ingin terkenal, ingin populer, ingin diakui oleh manusia. Itu bahaya teman-teman. So ketika kita punya hati yang tulus, mau menyenangkan hati Tuhan dan juga jadi berkat bagi sesama, itu sebenarnya adalah pelindung. Itu melindungi kita dari yang jahat teman-teman. Supaya kita gak terjatuh dalam hal-hal demikian. Tapi kita bisa tetap menjaga hati kita. Amin. Makanya Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itu akan terpancar kehidupan. Atau sebaliknya kalau gak jaga hati, yang terpancar kematian. Ya. Dan Yesus pernah mengingatkan, ya, bahkan bukan pengingat, ini teguran yang keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika itu mereka berdebat tentang siapa Yesus, apakah Yesus pribadi yang bisa dipercaya,
Ya, dia seorang yang hanya sekedar anak tukang kayu atau memang dia pribadi yang ilahi. Itu kan orang Farisi dan ahli Taurat kan memperdebatkan itu. Lalu yang menarik Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 44 dikatakan demikian. Bagaimanakah kamu dapat percaya bahwa aku ini Tuhan, bahwa aku ini Mesias yang dijanjikan. Kamu yang apa teman-teman? Menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Kata Yesus, lu emang dari sananya gak pengen dapat hormat dari Bapa di surga. Lu cari hormat dari sesama manusia. Kalau lu masih gila hormat, masih cari hormat dari manusia, lu gak bakal bisa percaya. Kata dia. Ya, maka dari itu ayo teman-teman, renungkan kembali. Apakah kita benar-benar lebih mengutamakan apa yang Tuhan pandang terhadap kita daripada apa yang orang lain pandang terhadap kita. Kalau kita mengejar afirmasi, validasi dari manusia, gak akan ada habisnya teman-teman. Yang ada hidupmu akan frustasi. Karena at the end of the day kita gak bisa menyenangkan semua orang. We cannot please everyone. Kita udah coba nih fasilitasi yang ini, yang itu supaya semua senang. Tapi ya pada akhirnya gak semua orang bisa senang. Makanya ada orang yang bilang kalau mau menyenangkan semua orang jangan jadi pemimpin. Jualan es krim katanya gitu. Padahal yang peminat es krim gak semua orang ya. Coba di survei di sini berapa banyak yang suka es krim. Ada yang gak suka lah, ada yang bilang saya emang gak suka es krim stroberi, saya sukanya vanila atau coklat. Ribet. Ya kan? Karena memang kita tidak diciptakan untuk menyenangkan atau mendapat hormat dari semua orang teman-teman. Maka dari itu sebagai seorang pahlawan iman, boleh di next, catat baik-baik. Kalau kita mau jadi pahlawan iman maka kita harus siap untuk terluka dan terlupa. Apa teman-teman? Terluka dan terlupa. Siapa yang bisa jadi pahlawan? Kalau ketika dia maju ke medan perang, keluar dari comfort zone, terus dia bilang, jangan nanti lecet. Nanti bisa kena peluru, udah minggir. Udah kita ngumpet aja. Ya, gak bisa disebut pahlawan. Pahlawan adalah orang yang dengan sadar keluar dari comfort zone-nya. Karena yang dia kejar bukan zona nyaman. Tapi apa yang benar untuk dilakukan. Itu pahlawan iman teman-teman. So, ya siap-siap aja sih. Gak perlu dicari luka itu cepat atau lambat ketika engkau terjun di dalam peperangan rohani. Bukan lawan darah dan daging ya. Maksudnya dalam pelayanan. Bisa terjadi gesekan dengan sesama rekan pelayanan. Atau kadang kita kan melayani orang yang kita layani. Dikasih hati, minta jantung ya kan. Kita udah tulus melayani, disalah mengerti, dimanfaatkan dan sebagainya. Tapi itu seorang pahlawan siap terluka. Dan juga terlupa. Nah ini ya, kita tidak takut dilupakan oleh manusia. Karena yang terpenting bukan diingat oleh manusia, tapi diingat dan disambut oleh Tuhan. Amin. Kemarin istri aku, Dita yang satu lagi. Dita ulang tahun tanggal 8 Agustus. Ukuran sepatunya, gak perlu ya, itu too much information. Ya. Dia ulang tahun dan kita ngobrol-ngobrol. Obrolannya cukup filosofis. Jadi kita ngobrol, ya namanya orang kalau bertambah usia tuh kan ya bertambah umur, tapi di sisi lain kan realitanya kita semakin mendekati kematian dong ya. Karena nambah usia gitu. Terus kita mulai merenung-renung, iya ya nanti kalau suatu hari kita berpulang, kira-kira nih di ibadah kedukaan kita berapa banyak ya orang yang datang. Dan ketika mereka datang, apa yang ada di hati mereka ya? Kira-kira mereka akan bilang, ih gila nih orang akhirnya meninggal juga. Wah itu kalau itu sadis ya. Ya, tapi kita rindu kan kalau di hati orang tuh bilang, ih orang ini baik banget nih, berkesan banget nih. Ya, dia bakal dirindukan karena apa yang dia udah bagikan selama hidupnya. Kan kita pengen gitu ya.
Kira-kira aku bakal dikenang gak ya, bakal diingat gak ya di hari kematianku gitu. Iya kita berharap tentunya demikian, tapi ya realitanya bisa jadi orang melupakan kita. Ya. Jangan sampai kita sedih ya, jangan sampai kita kecewa karena kita sudah mati saat itu. Karena bisa jadi kita dilupakan. Ya tapi nggak terlalu penting teman-teman, dilupakan manusia. Yang terpenting itu apa? Waktu kita mati, pribadi pertama yang kita jumpai dan menyambut kita itu Yesus. Ketika dia katakan, ini nih hambaku yang setia udah pulang. Thank you buat perjuanganmu. Aku salut, aku hormat atas apa yang kau kerjakan selama hidupmu. You are truly a hero of faith. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Itu jauh lebih penting kan? Daripada sambutan ratusan ribu jutaan manusia mengakui kita tapi Tuhan gak kenal, buat apa? Ya, jadi itu percakapan di hari ulang tahun istriku. Agak berat ya. Tapi itu menjadi sebuah perenungan juga buatku ya, bahwa ya kita pahlawan iman, siap untuk terluka dan terlupa. Kita masuk ke poin yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Bahwa ketika kita bicara tentang pahlawan iman, artinya kita siap untuk memberi tanpa pamrih. Ya, kayak kasih ibu kepada beta ya kan. Hanya memberi, tak harap kembali bagai. Udah cukup, nyanyi terus. Kayak Saiful Jamil gue. Ya, memberi tanpa pamrih teman-teman. Gini, karena kita punya konsep kan biasa, gue beri supaya mendapat kembali. Nah kalau mengasihi itu artinya kita memberi, titik. Nggak ada komanya. Kalau masih mengharapkan kembali itu bukan kasih, itu transaksi namanya. Bukan mengasihi tapi bertransaksi. Bukan berelasi tapi bertransaksi teman-teman. Dan ini yang kita perlu renungkan bersama. Kadang kita mengasihi katanya dengan tulus tapi masih mengharapkan sesuatu kembali. Ya, itu transaksi teman-teman. Ya tentunya kalau dalam dunia bisnis semua harus serba transaksional. Ya, bedain antara bisnis sama beramal atau berdonasi gitu kan. Ya bisnis ujung-ujungnya kan mau cuan kan gitu. Tapi kalau namanya mengasihi itu artinya kita memberi tanpa berharap kembali. Itu yang namanya tanpa pamrih teman-teman. Dan pertama-tama hubungan yang tanpa pamrih ini harusnya dimulai dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan Yesus ketika mengorbankan nyawanya bagi kita, dia tuh tanpa pamrih. Dia memberi nyawanya buat semua orang dengan sebuah kesadaran bahwa one day akan ada orang yang merespon cintanya. Ketika dia tergantung di kayu salib, dia mati bagi kita. Akan ada orang yang bilang, thank you Tuhan. Udah mau mengorbankan nyawamu bagi saya. Tapi di sisi lain Yesus juga tahu akan ada orang-orang yang menyia-nyiakan pengorbanannya. Mereka akan berkata, ya elah Tuhan kok telanjang, Tuhan kok berdarah, Tuhan kok mati di kayu salib. Kaget. Tapi dengan pengetahuan itu, dengan kesadaran itu, Yesus tetap memilih untuk mati buat semua orang. Amin. Ya, dan kasih yang tulus tanpa pamrih itu kita juga harus miliki. Pertama-tama kepada siapa? Ya kepada Tuhan juga. Pertanyaannya teman-teman, hari-hari ini hubungan kita sama Tuhan lebih mirip sebuah relasi atau transaksi? Ini relasional apa transaksional? Karena seringkali kita berhadapan sama Tuhan, kita udah lakukan ini dan itu dan kita anggap itu jasa. Sehingga Tuhan wajib untuk membalaskannya kepada kita. Sorry to say, itu transaksional. Kita nge-treat Tuhan udah kayak jin botol. Yang kita gosok pakai ketaatan, kita gosok pakai perpuluhan, ya kan? Terus kita berharap jinnya keluar dan dia bilang, sebutkan 3 permintaan,
ini kekristenan. Nah, salah teman-teman. Itu bukan hubungan, bukan relasional, tapi apa? Transaksional. So teman-teman, boleh di next lagi? Ketika engkau dan saya mulai menghidupi apa itu yang namanya ikhlas, tanpa pamrih. At the end of the day itu justru mendatangkan kebahagiaan buat kita. Ya gak sih? Berapa banyak dari kita yang akhirnya karena punya ekspektasi dibalas oleh orang lain. Akhirnya kita kecewa. Kita bilang ya gak tahu diuntung tuh orang. Udah gue baikin. Gak bales dengan yang baik. Tapi ketika kita sadar bahwa ketika kita memberi kasih tanpa pamrih, itu justru akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Kalau kita masih pamrih, ujung-ujungnya kecewa. Ya, terapkan ini di dalam setiap relationship, di dalam kehidupanmu. Dan kamu akan jadi pribadi yang berbahagia. Berapa banyak dari kita yang kecewa sama orang tua karena gak sesuai ekspektasi saya. Saya pengennya begini tapi kok pacar saya gak mau ngerti ya gitu. Apalagi gak dikomunikasikan. Emang pacar lo cenayang yang bisa baca pikiran lo. Ngomong dong, ngomong. Nah sekalipun udah ngomong, udah komunikasi, ternyata bisa jadi love language-nya berbeda. Ada yang doyannya quality time, ada yang doyannya act of service dan sebagainya. Kepribadiannya berbeda-beda. Cara mengekspresikan kasihnya juga berbeda-beda. Saya temukan berapa dari anak-anak youth di tempat saya punya problem kayak gitu. Berteman nih, yang satu diucapin ulang tahun di Instagram story ya kan. Wih ketahuan kan, orang-orang bisa lihat. Seminggu kemudian punya temen dia lupa gak ngucapin. Bisa berantem gara-gara itu. Oh sempet ya kalau ngucapin yang situ, yang sini enggak. Lah ya relate gak? Bisa terjadi tuh kayak gitu. Apalagi kalau engkau seorang gembala komsel, ketua youth, waduh siap-siap menghadapi dilema seperti itu teman-teman. So, ayo belajar, jangan maksa, jangan menuntut orang untuk memperlakukan engkau dengan cara yang sama seperti engkau memperlakukan orang lain. Belum tentu. Dan ketika engkau sadar, ketika aku mengucapkan let's say ulang tahun, memberikan kado, itu karena saya mengasihi. That's it. Jangan menuntut suatu hari gue ulang tahun, traktir gue dong. Kan gue udah traktir, ya. Balik lagi itu namanya transaksi. So ayo miliki ketulusan di dalam hidup sehingga kita baca slide terakhir. Yuk baca bersama. 2, 3, mari mengasihi dengan tulus. Karena apa yang dari hati akan sampai ke hati. Bener gak? Ketemu orang tulus, berasa tulusnya. Tapi kalau ada udang di balik batu, ketahuan tuh. Bisa tercium gelagatnya. Maka itu apa? Bangun hidup di dalam ketulusan teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar yang
segenap hati. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku Tuhan. Amin. Terlalu dalam Tuhan, Terlalu dalam untuk boleh kami mengerti untuk dimengerti. kasih-Mu, ketulusan-Mu Tuhan. Sungguh besar. Amin. Dan sungguh indah Tuhan. Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kami. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan penuh damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin Tuhan. Oh, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Biar kebesaran dan keindahan kasih-Mu Tuhan senantiasa menguasai hati kami. Bahkan menginspirasi kehidupan kami untuk kami boleh menghidupi panggilan kami. Mengasihi seperti Yesus mengasihi dengan tulus. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki perenungan yang benar di dalam setiap hati dan pikiran kami. Biar segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang kami pikirkan dan renungkan. Dan biarlah hidup kami pun digerakkan oleh tujuan ilahi, bukan oleh ambisi pribadi kami. Kerinduanku Tuhan, biar hanya Engkau disenangkan, hanya nama-Mu dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau, mengalami Engkau melalui apa yang aku lakukan ya Tuhan. Dan ajar kami untuk kami mengasihi tanpa pamrih, tulus, ikhlas. Dan dari situ orang akan melihat kasih Yesus di dalam hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya kasih yang sejati itu menguasai kami. Berkati para pemimpin kami. Berkati Pastor David bersama dengan Pastor Wendy Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang senantiasa pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Sehingga setiap hikmat yang Tuhan anugerahkan, kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk boleh mengembalakan umat-Mu terus bertumbuh. Semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Bahkan jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan boleh dimenangkan, diselamatkan, mengenal Yesus lewat gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, unsung heroes, para pahlawan iman ada di tempat ini dan siap berjuang bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami terima setiap berkat kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai.